Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirun ikhwan fillah, di kesempatan pertemuan perdana ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan segar bugar sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita sebagaimana biasanya. Salawat dan taslim marilah kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Ikhwan fillah, kita ketahui di zaman ini akhir-akhir banyak virus-virus yang tidak bersahabat, banyak bakteri-bakteri yang begitu menyusahkan. Ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman yang semakin dekat dengan akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah realita. Banyaknya orang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan solat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan sengaja dan dengan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, solat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah-ibadah yang lain. Keistimewaan tersebut tergambarkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu perintah salat. Setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah solat dalam Islam. Karena itu adalah tiang agama, di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengan melaksanakan solat. Dalam suatu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa zirwatu sanamihi jihadu fi sabilillah. Pokok agama adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ikhwan fillah rahimakumullah, solat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin,
dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Rasulullah menjelaskan, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan solat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, salat juga merupakan amal pertama kali yang akan dihisab di akhirat kelak. Seperti tersebut dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila solatnya jelek, maka ia telah celaka dan rugi. Hadirin rahimakumullah, di samping itu solat adalah wasiat terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya ia berkata, "Kana min akhiri wasiyati Rasulillah as-salah. As-salah wa ma malakat aimanukum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, kerjakanlah solat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Hadirin rahimakumullah, inilah gambaran agungnya kedudukan ibadah solat dalam agama Islam yang kita anut. Al-Quran dan Sunnah yang sahih memberikan ancaman keras bagi orang yang meninggalkan solat. Dalam surah Al-Muddathir ayat ke-42 sampai 43, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang yang masuk dalam neraka Saqar, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat. Adapun di dalam sunnah disebutkan bahwa orang yang meninggalkan solat diancam akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Itu ahli-ahli neraka. Oleh karena itu, ikhwan billah, jangan sampai solat kita remehkan. Jangan sampai solat tidak kita kerjakan. Satu kali saja kita tidak kerjakan solat, maka 40 waktu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, akhi fillah, jangan selalu meninggalkan namanya ibadah solat. Karena ada satu riwayat cerita bahwa seorang laki-laki yang selalu meninggalkan solat, ketika tiba ajalnya,
kemudian dikuburkan sesaat dan orang tuanya tidak menerima, menginginkan digali kembali anaknya, apa yang terjadi? Masya Allah, ketakutan yang luar biasa. Mukanya yang awalnya lugu, masih muda, tiba-tiba ketika sudah digali kuburannya, muka yang begitu kelihatannya takutan, tua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga ibadah sholat kita. Dan ini pertemuan pertama untuk kita laksanakan masing-masing di rumah sholat 5 waktu sehari semalam. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Akhi billah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.